teman-teman, di vlog kali ini saya mau membahas tentang evaluasi dan monitoring pengembangan masyarakat. Nah, dua hal ini tuh sering kita dengar, tapi sebenarnya kita tidak tahu apa sih maksudnya dan kenapa itu penting. Jadi, kita bisa lihat yang pertama itu ada pengertian monitoring dan evaluasi. Apa sih monitoring itu? Jadi, monitoring itu adalah suatu proses pengawasan kegiatan selama program berlangsung. Jadi, maksudnya itu proses untuk mengecek suatu kegiatan selama program tersebut berjalan dan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai rencana. Dan di sebelahnya ada evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian setelah program dilaksanakan dan menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program. Jadi, evaluasi itu suatu penilaian setelah program selesai untuk melihat apakah kegiatannya benar-benar berhasil atau tidak. Nah, kenapa dua hal itu penting? Karena tanpa adanya monitoring dan evaluasi, kita tidak tahu apakah programnya itu berjalan sesuai rencana atau ada hambatan. Oke, lanjut. Yang kedua, itu ada pentingnya monitoring. Ya, sebut saja yang pertama mengetahui perkembangan program secara berkala. Kedua, mengidentifikasi hambatan atau penyimpangan. Tiga, membantu perbaikan program di tengah pelaksanaan. Jadi, monitoring itu dipakai supaya kita bisa melihat perkembangan kegiatan dari waktu ke waktu. Jika ada masalah, kita bisa langsung memperbaiki di tengah jalan. Contohnya itu kayak keterlambatan dana, kegiatan yang mundur dari jadwal, atau partisipasi warga yang menurun. Terus yang ketiga itu ada pentingnya evaluasi. Pertama, menilai apakah tujuan program tersebut tercapai. Kedua, menilai keberhasilan dan dampak program. Ketiga, menjadi dasar perbaikan program selanjutnya. Jadi, evaluasi ini dipakai setelah program selesai untuk melihat apakah tujuan program tersebut tercapai dan apakah programnya berdampak dan apakah masyarakat merasakan manfaatnya dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi itu tadi pentingnya evaluasi. Yang keempat, adanya metode monitoring dan evaluasi. Ada beberapa metode yang sering dipakai, misalnya wawancara, yaitu menggali pendapat masyarakat. Maksudnya itu mendengar langsung pendapat warga. Terus yang kedua ada observasi, yaitu melihat langsung kegiatan di lapangan. Maksudnya kita turun langsung ke lokasi kegiatan tersebut. Terus yang ketiga ada dokumentasi, foto, video, dan laporan kegiatan. Selanjutnya ada kuesioner yang mengumpulkan data secara kuantitatif. Maksud dari kuesioner itu adalah suatu alat pengumpulan data daripada pertanyaan tertulis. Jadi kuesioner itu mengumpulkan pendapat banyak orang. Dan yang terakhir ada focus group discussion yang disingkat menjadi FGD. FGD itu adalah diskusi terarah dengan perwakilan masyarakat. Biasanya itu terdiri dari 6 sampai 10 orang. Oke, jadi itu tadi metode monitoring dan evaluasi. Oke, lanjut. Yang kelima ada contoh kasus. Contoh kasus yang pertama itu ada program pelatihan usaha kecil untuk ibu-ibu di suatu desa. Kedua, setiap minggu kegiatan harus dimonitoring untuk dicetak perkembangannya dan didokumentasi selama 3 bulan. Ketiga, programnya dievaluasi dan hasilnya banyak ibu-ibu yang akhirnya bisa membuka usaha kecil, pendapatan keluarga meningkat, dan kegiatan jadi berlanjut. Jadi dari situ kita bisa melihat monitoring dan evaluasi itu benar-benar berpengaruh ke keberhasilan suatu program. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya monitoring dan evaluasi itu penting supaya program pengembangan masyarakat bisa lebih terarah, lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Oke teman-teman, jadi itu tadi kesimpulannya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga penjelasan tersebut bisa membantu kita semua semakin paham tentang evaluasi dan monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next